Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 10 Desember, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menyatakan Kristus kepada seluruh dunia sebagai penyelamat umat manusia. Semoga kami dengan gembira menyongsong kelahirannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Advent adalah kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Menantikan kedatangan Tuhan dengan berbagai upaya kreatif dalam rangka pertobatan dan pembaharuan hidup. Nabi Yesaya menyerukan, "Siapkan di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskan di padang belantara jalan bagi Tuhan. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan." Tentu yang dimaksudkan di sini adalah perilaku hidup kita yang salah, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, semua yang menyimpang dari kebenaran, semua yang jauh dari ajaran Tuhan. Persiapan rohani untuk menyambut Tuhan yang akan datang mengakhiri masa perhambaan bagi umat pilihannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus dalam cerita sabda Tuhan hari ini menyatakan Tuhan senantiasa mengasihi umatnya. Ia bahkan berinisiatif untuk mencari mereka yang jatuh dalam dosa dan menjauhkan darinya seperti gembala yang mencari domba gembalaannya yang hilang. Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita memanfaatkan hari-hari masa Advent ini untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memulihkan relasi kita dengan sesama dan alam lingkungan kita. Kita diberi kesempatan untuk merayakan sakramen tobat agar kita layak menyambut kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan pada perayaan Natal nanti. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyadari rahmat dan kasih Tuhan yang selalu ada untuk kita. Ya Tuhan, kiranya upaya tobat dan pembaruan diri yang kami lakukan pada masa Advent ini membuat kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu dan membawa berkat bagi kehidupan kami selanjutnya.
Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Meskipun di dalam gulita, aku pun tak gentar, karena Tuhanku selalu membimbing jalanku. Dijaganya jiwa ragaku, hingga musuh tak berdaya. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau urap setangi, kau burat tubuhku. Bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku. Sepanjang usia hidupku, dalam kemurahan Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah Bapa, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Allah Roh Kudus, sekarang sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.